31 Agustus 2025. Rest in peace Indonesians Democracy. Seminggu terakhir sosial mediaku benar-benar dipenuhin dengan kejadian-kejadian ini, postingan-postingan Rest in peace Indonesian Democracy, yang dimana kita semua tahu kalau Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan dari aku pribadi sebenarnya nggak mau membahas ini terlalu dalam, nggak mau terlalu mendiskusikan ini, tapi karena the power of social media itu luar biasa dan sepertinya level ini sudah keterlaluan, jadi kita akan bahas sih topik-topik ini. Ya tuh, aku lagi lihat nih di timeline media sosial, pada masih penuh hashtag Justice for Afan dan semacamnya. Betul. Banyak banget nih anak-anak muda, terutama anak-anak kampus yang masih ngadain aksi duka cita aksi damai, bunga-bunga di jalanan. Ini kayak bentuk respect dan juga protes yang halus tapi powerful, you know. Mereka terkesan tidak rela kejadian ini kelak dilupakan begitu saja. Menurut kamu, Vivis? Menurut gue gini sih, tidak mungkin tidak ada sebab sehingga terjadi hal seperti ini. Pasti ada sebab akar masalahnya, makalah terjadilah hal seperti ini. Ya bisa dibilang dari sisi gua, masyarakat juga sudah jengah lah dengan apa yang sudah terjadi di masalah ini. Kita sama tahu bahwasannya masalah ini itu terjadi sebetulnya bukan hanya karena joget-joget itu saja ya. Itu pasti karena salah satu hal unsur itu. Tapi gua selalu berpikir bahwasannya hal ini pasti karena akumulasi. Kenapa kita bilang akumulasi? Dengan situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ya di negara kita saat ini. Kemudian lapangan pekerjaan yang tentunya membebani masyarakat ya, yang tidak sesuai dengan janji yang disampaikan. Kemudian dengan pajak yang tiba-tiba naik ya, dan kemudian pajak-pajak baru yang juga membebankan masyarakat. Tentunya ini menjadi akumulasi lah ya. Kemudian wakil rakyat kita dalam sidang yang kemarin yang berlangsung itu yang menjadi titik puncak lah, masyarakat atau rakyat Indonesia menjadi marah. Setelah selesai sidang, wakil rakyat kita itu ya mungkin mereka melepas rasa penat lah, walaupun itu di sesi sidangnya sudah selesai dengan adanya musik daerah, tapi mereka juga melampiaskan itu dengan joget juga ya, joget segala macam. Itulah memantik rasa marah dari masyarakat, karena sebetulnya ini juga harus jadi pembelajaran sebetulnya untuk wakil-wakil rakyat kita. Ya bukan wakil rakyat saya juga, kemudian aparat pemerintahan kita juga dan pemerintahan kita. Tapi, ya rasa empati dan simpati lah. Tapi salah satu yang bukan lumayan sih, yang bikin api itu sebenarnya dia dari sebab menjadi akibat itu sudah ada apinya, tapi mungkin ada yang paling parah itu kejadian waktu yang kayak tadi Ko Didi baru bilang itu Justice for Afan, di mana mobil apa itu namanya? Mobil Brimob lah. Mobil Brimob yang sampai kendaraan lapis baja ya, sampai merenggut nyawanya si driver ojol tersebut, si Afan ya. Itu luar biasa sih, tapi jadinya trust issue, padahal orang mau demo itu untuk mengaspirasikan suaranya mereka sendiri, ya kan? Tapi kok mungkin situasi memanas, mungkin si Brimob atau polisi-polisi itu panik, nggak bisa mengontrol sampai situasi itu, sampai accident itu, kecelakaan itu, entah itu disengaja pun atau tidak kita juga tidak tahu. Tapi itu yang kurasa benar-benar memperkeruh suasana yang ada di masyarakat ini sekarang sih. Jadi untuk Afan, sorry gue bilang mungkin kita mau dari dia project ya, turut berduka cita juga untuk Afan ya. Dan mungkin teman-teman yang juga mengalami luka dalam kondisi hal ini, kita berdoa semoga cepat sembuh ya. Semoga jangan sampai ada teman-teman lainnya yang mungkin sampai membahayakan nyawa lah. Kita selalu bagaimana menjaga diri kita masing-masing lah ya, terutama saling menjaga satu dengan yang lainnya. Dan itu yang buat aku sedih sebenarnya. Ini semua terjadi kan sebenarnya kita itu ingin Indonesia itu semakin lebih baik, sejahtera. Tapi kok bisa sampai begini gitu loh. Tuh demonstran sebenarnya cuma ingin suaranya dengar kan.
Betul. Nah, kemudian polisi-polisi ini kan sebenarnya cuma jalin tugas untuk meredakan kekerasan anarkis yang mungkin akan timbul. Tapi mungkin cara mereka ya yang terkesan terlalu agak keras sehingga sampai kejadian Afan itu terjadi dan berakhir begitu tragis. Ya. Tapi kalau kita tarik ke belakang, akumulasi yang bikin pemicu peledaknya itu sebenarnya nggak cuma kejadian-kejadian itu sih. Dari yang pernah kita diskusikan, dari yang kayak Hafiz bilang dari awal, sebenarnya kayak yang kecil di mana, Pati? Ya, Pati. Di Pati masalah pajak naik 250%. Nanti aku minta ruang untuk itu Pan juga Pan, karena aku ada buat list dari rentetan peristiwa itu nanti. Oh iya. Ya kan? Mungkin bisa di-sharing juga di video Berarti kita itu ya, nanti. makanya lebih ke sedih sih aku waktu ngelihat video itu. Waktu si Brimob nabrak itu hancur, itu bukan hancur ya hatinya yang hancur. Hatiku hancur banget, kayak lebih aduh kok sampai harus separah ini. Itu yang terlihat ya. Yang tidak terlihat itu kan sebenarnya kita nggak tahu. Pasti lebih banyak lagi lah. Lebih banyak lagi dengan update-update yang sekarang juga. Sejauh mulai anarkis. yang terekspos, aku dengar udah sampai 3 korban jiwa minimal ya, yang terekspos nih. Tapi kalau dari gua gini sih, demokrasi itu ada sesuatu hal yang dalam sistem demokrasi itu wajib harus ada. Ya, jadi kalau ada orang berpikir bahwasanya demonstrasi itu ada sesuatu hal yang tidak bagus, itu salah. Namun kita perlu menjaga satu dengan yang lainnya. Itu perlu ditekankan bahwasanya jangan sampai ada benturan ataupun orang-orang luar yang mencoba mempengaruhi kita, menyakiti satu dengan yang lainnya, mencampuri kita dengan suku, ras, budaya, agama ataupun yang lainnya, ataupun membenturkan kita dengan aparatur negara kita. Ini perlu kita jaga satu dengan yang lainnya. Jadi kita selalu dari saya pribadi fokus ke mana bagian tujuan yang ingin kita perbaiki, begitu ya. Fokus ke sistemnya, di mana kemarin problemnya ya kita di situ juga lakukan perbaikan lah. Dan orang yang ataupun lembaga yang dituju oleh masyarakat seharusnya juga harus dewasa. Sebagai perwakilan rakyat, DPR RI juga harus menyikapi mendewasakan diri dengan apa? Sampai sekarang gue belum lihat bahwasanya itu mereka turun ke jalan untuk mendengar aspirasi dari masyarakat. Seharusnya sebagai pemimpin yang dulunya menjadi seorang pengemis lah kepada masyarakat dalam sistem pemilu, ya. Dalam sistem pemilu yang dimana di situ ada kampanye dan yang lainnya, kamu mengemis sama mereka. Tapi saat kamu berada di kursi yang sudah kamu inginkan, kamu melupakan, kamu membuat gap. Dan saat ada terjadi hal seperti ini, seharusnya kamu menggayomi, datang kepada masyarakatmu. Kenapa kamu harus takut? Dengarkan aspirasi mereka. Jangan sampai berlarut-larut lah. Jangan sampai nanti ini mengembang menjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan bersama. Tapi masalahnya sebenarnya ini ledakannya terjadi karena sebenarnya udah terlalu banyak rentetan peristiwa yang menjadi sumber awal sehingga menyebabkan semua prahara ini terjadi, bro. Ini dimulai dari keputusan Bupati Pati yang menaikkan pajak PBB sebesar 250%. Iya, itu yang tadi. Itu Dan menurutku juga itu awal itu. Itu paling awal. Paling awalnya dia. Dan itu diperburuk lagi, dia lagi yang kemudian menantang rakyatnya untuk demoin dia, gitu, ya. Dan setelah itu dilanjuti dengan isu tunjangan anggota DPR RI yang gajinya naiknya di luar nalar, ya. Dan bukan cuma itu, atas kenaikan tuh mereka joget-joget lagi tuh, ya kan, di gedung DPR. Ya, betul sekali. Ya kan? Dan puncak amarah rakyat nih yang benar-benar meledak itu ketika rakyat dikatakan tolol apabila berniat untuk membubarkan DPR. Padahal rakyatnya pada lagi kesusahan, bro. Ya. Gue setuju sangat apa yang dibilang sama lo tadi. Poinnya bagi gue gini, sebagai pemimpin ya yang diberi amanat oleh rakyat, pemimpin kita ini harus belajar. Sebetulnya bukan belajar, mereka harus punya namanya simpati, empati. Ya, lo harus bisa merasakan rasa sakit masyarakat lo. Lo harus bisa memikirkan rasa sakit masyarakat lo. Lo harus bisa merasakannya dulu.
dan lo harus menjiwainya dulu. Kalau kamu udah bisa mengilhami tersebut, merasakan sakit masyarakat tersebut, seharusnya kamu menyampaikan pendapat kamu, menyampaikan informasimu dengan sesuatu hal yang berbobot juga. Jangan asal ceplos. Ya, kayak si Public speakingnya harus diperbaiki loh. si Uya Kuya bilang, "Oh, kita kan artis, joget-joget gak apa-apa kan, konten, kita kan artis." Iya, kita nggak bisa memilih hal tersebut. Kamu adalah feature atau perwakilan dari masyarakat, tapi kamu menggiring masyarakat untuk memahami dirimu. Ini sesuatu hal yang salah dalam prinsip seorang pemimpin. Seharusnya kamu yang mengajarkan, mengayomi masyarakatmu. Ini harus bagi saya sebagai personal memang yang belum sempurna, tapi gue selalu menekankan bahwasanya kamu gunakanlah simpati, empatimu. Jadi Aspek terhadap masyarakatmu, public speakingmu diperbaiki dong. sampai hari ini aku udah ngelihat si yang berawal dari joget-joget siapa namanya Eko Patrio. Eko Patrio sudah menyampaikan maaf, Uya Kuya menyampaikan maaf. Terus yang cewek juga si Menteri kita Ibu Sri Mulyani ya. bukan. Nafa Urba juga ujung-ujungnya menyampaikan maaf. Jadi menurut Alvis itu gimana? Empati nggak itu? Dia kan udah minta maaf nih. Oke, gue bisa bilang, dimaafin nggak itu kira-kira? Secara manusiawi, gak ada manusia itu yang namanya sempurna. Kita bisa bilang seperti itu. Pasti, gue juga punya kesalahan. Namun kayak dibilang tadi, masyarakat pasti memaafkan. Tetapi kita sebagai pemimpin juga harus tahu batasan kita sebetulnya dari awal. Karena dibilang kita balik lagi ke gue bilang tadi, akumulasi. Jangan lihat hal yang sekarang terjadi saja. Kita lihat problem-problem sebelumnya. Seberapa banyak sih error, miskomunikasi pejabat kita? Sudah banyak. Dengan gampangnya kita bilang minta maaf, saya salah, gini. Dan seberapa banyak juga masyarakatmu sudah memaafkan hal tersebut. Sekarang seharusnya introspeksi dirinya, perbaiki dirinya. Coba kita bisa lihat bagaimana masyarakat tidak marah. Gap terlalu jomplang. Gaji rata-rata masyarakatmu itu cuma 3 juta. Kita bisa lihat datanya ya. Betul ya? Yeah. Tapi gaji data dari DPR kita itu bisa dibilang 33 kali lipat dari gaji basic masyarakatmu. Yeah. Itu sangat luar biasa. Terus kalau dari Oke, tapi aku cut dikit sih sebenarnya. Kalau untuk pejabat-pejabat itu salah, itu udah jelas. Blunder mereka itu udah terlalu banyak. Ya. Namun untuk rakyat sendiri bisa maklumi, mereka itu pada marah, ya kan? Tapi sebenarnya walaupun mereka marah, kita semua sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa, kita juga nggak mau kalau terjadi yang namanya itu penjarahan, anarkis ataupun kekerasan, ya kan? Ya, itu kita sangat setuju lah. Tapi karena komunikasi dari awal mungkin kurang baik dan ujung-ujungnya salah paham dan emosi, kemudian tragedi pun tidak terelakkan. Betul. Ya kan? Aku juga ngelihat banyak hoax dan informasi yang simpang siur di medsos yang membuat suasana semakin panas nih, bro. Dan kita harus hati-hati untuk hal ini. Sebagai bangsa kita jangan sampai terpecah belah, diadu domba. Dan aku melihat penyebabnya itu multidimensi, bro. Dari level elit politik sampai ke warganet yang share info tanpa cek fakta, dan itu sangat berbahaya. Ya. You know? Tapi media sendiri itu contohnya yang aku dapat informasi, live TikTok dimatikan, live Instagram dimatikan, ada di katanya beberapa titik spot CCTV dimatikan, dan baru ada listrik juga dimatikan dalam satu daerah, sebuah daerah, dan bahkan ada sampai video yang kita sendiri kembali lagi kita nggak tahu ini hoax atau benar atau tidak. Tapi yang menyatakan kalau itu kayak rekaman amatir yang dia bilang kalau masuk ke daerahnya siapa gitu. Ya kepolisian lah kita bilang tembak aja. Tembak itu, aja. Kembali lagi gimana cara kita bijak untuk bersosial media. Ada yang nge-share ya untuk mendukung si DPR mungkin dibubarkan, ada yang nge-share untuk lebih mengarah ke kita harus lebih netral, dan tapi yang kita bisa tangkap sebenarnya yang kayak Kodi dibilang jangan terlalu gampang terpengaruh sih. Ya, dari sisi kita sebagai masyarakat, aku rasa kita itu harus lebih bijak dalam menggunakan medsos sih, bro. Iya, betul.
contohnya yang kita bisa lakukan tuh stop sharing berita yang sumbernya nggak jelas. Betul. Ya kan, dan kemudian jangan mau diadu domba, karena Betul, itu diadu paling domba penting. itu terlalu Itu gampang, yang bro. Dan sangat gampang terjadi. lebih baik ya kita mungkin gimana ya, energi kita itu kita spend terhadap hal-hal yang lebih positif untuk merubah prahara ini menjadi balik lagi ke status yang lebih baik, bro. Ya kan, yang penjarahan, anarkis, kekerasan ini bukan sesuatu yang kita mau di negara kita, bro. Ya, berarti kan ada sesuatu pemimpin yang keluar untuk menyelesaikan ataupun meredam amarah dari masyarakat. Nah, ini sebetulnya gue to the point aja. Kalau gue salah gak ada masalah bagi gue. Gue selalu bilang hal seperti ini. Inilah dari sisi gue personal. Gue minta Pak Presiden lah, lu yang turun, mau tak mau, karena lu adalah bagian paling tertinggi di negara kita dalam sistem demokrasi kita. Yang diberi amanah oleh rakyatnya, ya turunlah Pak untuk coba redam apa yang sudah terjadi dalam kondisi Tapi seperti kan ada ini. videonya, dia udah mulai turun. Iya, Pak Presiden mengeluarkan dalam sisi sosmed, belum turun ke jalan segala macam. Dia sempat ke Ya itu rumah Afan, tapi kan berbeda. Itu tujuannya untuk Afannya sendiri lah. Tapi kan ini kayak gue bilang tadi sama lo, akumulasi. Kita sebagai manusia tadi kayak dibilang rakyat sendiri, rakyat itu nggak muluk-muluk. Poin kita setuju bertiga. Rakyat itu nggak muluk-muluk apa yang minta ke pemerintahan ataupun ke wakilnya. Memberi pembelaan kepada Pak Prabowo dari apa yang kamu katakan tadi. Sebenarnya Pak Prabowo juga berada di posisi yang sulit sih, bro. Karena di negara Republik kita, Pak Prabowo keputusannya itu dikontrol oleh DPR, bro. Dan kemudian untuk membubarkan DPR, Pak Presiden sendiri itu nggak ada kekuatannya. Satu-satunya yang bisa membubarkan DPR itu ya rakyat gitu loh. Ya gue nggak bilang DPR Presiden harus membubarkan. Maksud gue menenangkan masyarakat. Sebetulnya kalau dari sisi gue membubarkan DPR itu salah nggak? Boleh nggak? Kalau dari sistem di negara demokrasi DPR itu harus ada check and balance kan fungsinya. Tapi check and balance-nya orangnya juga agak benar nih sistemnya. Berarti kan sistemnya harus diperbaiki. Makanya gue bilang tadi sistemnya akumulasi problemnya. Kita harus perbaiki dari sistemnya demokrasi kita. Bagaimana dewan kita terpilih sampai dia duduk ke mejanya. Oke. Nah itu poinnya dari gua. Yang sudah berlangsung dari awal, si pajak joget-joget, dia ngatain tolol sampai terjadi sampai driver ojol harus meninggal. Ini progresnya sudah cukup panjang. Ada juga yang gue lupa, ada yang bilang jangan samakan kita dengan rakyat jelata. Ada salah satu. Itu kan sesuatu hal yang mengiris hati, bro. Makanya. Dan tapi kan sampai posisi di mana sudah di beberapa daerah bahkan ada gedung-gedung yang dibakar, ada yang juga kota-kota sudah besar meninggal. Besar. Kira-kira dari Alvis dulu deh, mungkin nggak perlu terlalu mendetail, tapi kalau dari Alvis solusinya untuk setelah ini nih, jangan kita tarik ke belakang. Untuk sekarang menyelesaikan masalah yang ada yang di hadapan kita itu, kira-kira pandangan Alvis pribadi aja dulu nggak apa-apa. Solusinya apa kira-kira? Apa step-step yang harus dilakukan? Oke, dari sisi gua sebagai masyarakat Republik Indonesia yang taat ya, yang baik ya. Pertama pastinya sebagai pemimpin juga gue minta kepada pemimpin gue itu untuk turun ke jalan menyelesaikan bagaimana dengarkan aspirasi rakyat langsung ya, redam amarah masyarakat. Itu untuk pemerintahan ya, pemerintahan, dan kemudian lembaga yang terkait turun tangan. Sampai sekarang kita nggak mendengar bagaimana statement dari mereka. Tolong selesaikan langsung, selesaikan secara gentleman. Ada yang kabur ke itu yang pertama ya, untuk pemerintahan. Yang kedua untuk pemerintahan gue minta sebenarnya rakyat tahu DPR itu nggak bisa di negara demokrasi tidak bisa dihapuskan, tapi tolong diperbaiki sistemnya, mulai dari sistem pemilihannya, kemudian sistem perkaderannya dan yang lainnya, supaya mereka bisa fokus. Itu untuk pemerintahan. Yang kedua, yang pertama untuk masyarakat, gue selalu tekankan bahwasanya kita boleh untuk berdemo atau menyampaikan pendapat kita, usulan kita dengan cara demonstrasi, itu boleh. Dengaran demokrasi membolehkan itu.
Namun kita jangan sampai mau diadu domba, kayak dibilang tadi, mau diadu domba, menyakiti sesama masyarakat ataupun sesama rakyat Indonesia sendiri. Jangan mau diadu, baik itu agama, suku, ras atau dan yang lainnya, ataupun menjara barang-barang milik dari masyarakat yang tidak ada sangkut pautnya. Itu untuk masyarakat. Dan kedua, untuk masyarakat gue bilang kita mungkin harus bersabar kembali lah, mau bersabar kembali, kayak dibilang kalau memang ada balik lagi keputusan dari pemerintah kita nanti, kalau memang mau perbaiki, ya kita kasih mereka kesempatan lagi lah. Nah, inilah namanya sistem demokrasi. Yang ketiga bagi gua ke aparatur pemerintahan ya, terutama yang keamanan dan yang lainnya, ya kalau bisa tetap dijaga juga masyarakat kita ya, jangan terpancing juga dengan emosional atau yang lain segala macam. Jangan mau dibenturkan lah aparat dengan masyarakat, karena kalau dibilang dalam sistem negara demokrasi ini yang paling utama itu adalah rakyatnya. Jadi gue bilang bagaimana kita selalu untuk tetap satu, menjadi satu kesatuan di negara yang kita cintai ini, Republik Indonesia. Itu saja dari gue. Dari Ko Didi mungkin ada yang mau disampaikan sedikit untuk teman-teman kita tentang kasus-kasus yang sedang terjadi di Indonesia. Aku melihat kejadian ini cukup kompleks ya, dan sebenarnya kita bisa merujuk kepada sejarah ya, revolusi Prancis, revolusi Rusia, bahkan runtuhnya Uni Soviet. Itu kita belajar, itu kita bisa belajar dari sana. Itu pemicunya selalu jenjang antara yang kaya sama yang miskin itu terlalu lebar. Oke. Jadi aku sih berharap kedepannya hal ini bisa diperbaiki, dan semoga saja kejadian kayak gini nggak terulang lagi. Indonesia itu sebenarnya indah banget bro, dan sangat sayang misalnya kalau sampai kita sendiri yang menghancurkannya ya. Dan aku berharap kita bisa bekerja sama-sama, baik masyarakat maupun pemerintah, dan merawat negara kita ini bersama, dan membawa Indonesia ini ke arah yang lebih maju ke depannya, daripada kita saling hantam, saling menghancurkan gitu loh bro. Itu saja sih dari aku. Ya, mungkin sebelum kita tutup episode kali ini, dari bukan pesan lah ya, harapannya kami sebagai dia, tentunya Indonesia tetap damai. Jadi seperti yang Alvis bilang tadi, sebagai masyarakat kita harus lebih bersabar, terus jangan mudah terpancing oleh sosial media, jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang lain. Terus buat keluarga-keluarga yang sedang berduka, kami dari dia juga turut berduka cita. Aku yakin gak ada yang mau mengharapkan hal-hal seperti ini itu bisa terjadi. Dan yang pasti kita doakan Indonesia untuk terus bisa menemukan jalannya kembali. Indonesia semoga cepat pulih. Jadi palingan dari Ivan mewakili dia di sana aja sih. Dan aku Didi juga mewakili dia atas aspirasi ini. Dan juga untuk Alvis, silakan Vis. Dari gua terakhir, mungkin ini kesempatan kita untuk kembali mendewasakan diri kita sebagai satu bangsa, satu negara yang besar ya. Kita harus introspeksi diri kita, terutama dari pemerintahan, wakil rakyat dan rakyat juga. Ingat guys, saat sudah berada di atas, kita sebetulnya sebagai bangsa besar sudah punya contohnya. Siapa? Founding father kita. Siapa founding father kita? Mereka yang mengorbankan darah mereka, yang hanya fokusnya hanya untuk kepada rakyat ini, kepada bangsa ini. Ya, jangan kamu saat sudah berada di atas, kamu melupakan mereka, melupakan apa tujuan-tujuan bangsa ini. Ya, kamu hanya berfokus kepada golongan kamu dan yang lainnya. Ingat guys, bagaimana founding father kita menciptakan bangsa ini, walaupun mereka sebetulnya hidupnya dari
ya mereka punya privilege, tapi mereka tidak memikirkan diri mereka ataupun keluarga mereka saja, tapi memikirkan bagaimana bangsa ini bisa lahir dan semua masyarakat kita bisa merdeka secara full. Itulah tujuan dari Founding Father kita. Jadi bagi gua ini waktunya untuk belajar introspeksi diri, perbaiki public speakingnya. Ya terakhir mungkin gua pesannya kalau bisa disampaikan ya, kalau gaji atau tunjangan bisa dikeluarkan begitu cepat, kenapa undang-undang untuk perampasan aset untuk hukuman mati bagi seorang koruptor tidak bisa dikeluarkan? Sebetulnya problem paling terbesar itu bagi gua. Itu saja dan terima kasih. Thank you. See you guys in the next episode. See you. See you. Bye bye. Rest and peace. Bye.